Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari yang penuh berkah ini Allah masih karuniakan kepada kita semua berbagai nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan dan kekuatan, sehingga kita semua pada malam hari yang penuh berkah ini dapat bertemu dan berkumpul di tempat yang sederhana ini untuk melaksanakan kajian rutin kita, yaitu kajian kitab Fathul Qorib. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, manusia terbaik yang Allah utus dan ciptakan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hadirin rahimakumullah, insyaallah pada malam hari yang penuh berkah ini kita akan lanjutkan kajian kita kitab Fathul Qorib. Namun sebelum kita mulai, marilah terlebih dahulu kita membuka majelis kita ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk menambah keberkahan, marilah kita hadiahkan suratul Fatihah kepada muallif dan juga pensyarah kitab ini, yaitu Al-Allamah Al-Qadhi Syekh Abu Syuja Al-Asfahani dan juga Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, yang telah menyusun, menulis dan juga mensyarah kitab ini sehingga ilmunya, barokahnya, manfaatnya bisa sampai kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan amal beliau ini sebagai amal jariah yang pahalanya terus mengalir kepada beliau berdua hingga yaumil akhir kelak. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. Dan juga kita hadiahkan suratul Fatihah untuk keluarga kita, orang tua kita, kakek nenek kita, buyut kita, saudara-saudara kita semua yang telah terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosanya, terima semua amal baiknya dan dijadikan tempatnya di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Jannatul Firdaus. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita hadiahkan suratul Fatihah untuk keluarga kita, orang tua kita, sanak famili kita, anak-anak kita, kerabat dan sahabat-sahabat kita yang saat ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai penyakit, yang saat ini diberikan penyakit oleh Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera angkat penyakitnya, segera berikan kesembuhan kepada mereka semua dan dikembalikan kondisinya sebagaimana semula. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Hadirin rahimakumullah. Insyaallah hari ini kita akan lanjutkan kajian kita kitab Fathul Qorib, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bab muqaddimah atau pendahuluan dari kitab ini. Hari ini insyaallah kita lanjutkan dengan pembahasan yang pertama dari matan kitab, dari isi kitab itu sendiri, yaitu tentang taharah, kitabut taharah, tentang bersuci. Baik, langsung saja
kita mulai pembahasan kita kitab At-Taharah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kitabut Taharah al-miyahu allati yajuzu biha at-tadhhiru sab'u miyahin ma'us sama'i wa ma'ul bahri wa ma'un nahri wa ma'ul bi'ri wa ma'ul 'aini wa ma'ul thalji wa ma'ul baradi. ثم المياه على 4 أقسام طاهر مطهر غير مكروه وهو الماء المطلق وطاهر مطهر مكروه وهو الماء المشمس وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل والمتغير بما خالطه من الطاهرات وماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين أو كان قلتين فتغير والقلتان 500 رطل بغدادي تقريبا في الأصح. Baik, yang pertama Kitabu Ahkamit Taharah. Kitab Ahkam At-Taharah. Pembahasan tentang hukum-hukum bersuci. Wal kitabu lughatan masdarun bima'na ad-dhammu wal jam'u. Jadi dikatakan di dalam syarah kitab ini Kitab Ahkamit Taharah. Kitabu Ahkamit Taharah. Di sini dijelaskan apa yang dimaksud dengan kitab di sini. Wal kitabu lughatan masdarun bima'na ad-dhammu wal jam'u. Kitab secara bahasa itu adalah bentuk masdar. Ya, masdar itu kalau dalam bahasa Inggris mungkin bisa kita maknai sebagai noun, ya, kata benda. Bimakna dengan arti ad-dhammu wal jam'u. Jadi makna daripada Alkitab itu adalah ad-dhammu wal jam'u, menggabungkan dan mengumpulkan, ya. Jadi kitab itu artinya menggabungkan dan mengumpulkan. Wastilahan, sedangkan secara istilah yang dimaksud dengan kitab di sini adalah ismun li jinsin minal ahkam. Nama untuk menyebut jenis dari berbagai hukum. Ya. Saya ulangi, secara istilah kitab itu maknanya adalah nama untuk menyebut jenis di antara beberapa hukum. Ismun li jinsin minal ahkam. Ammal bab fa ismun li naw'in mimma dakhala tahta dzalikal jins. Sedangkan bab itu adalah nama untuk menyebut sesuatu yang berada di bawah jenis. Atau nama untuk menyebut nau, macam yang berada di bawah jenis hukum-hukum tadi. Jadi di sini ada yang namanya al-jins atau jenis, kemudian di bawah jenis itu ada nau. Nau itu macam-macam. Kalau disebut dengan Kitabut Taharah, berarti jenisnya itu adalah taharah, ya. Di bawah taharah itu ada bab. Misalnya apa? Babu al-ghusl, bab tentang mandi. Babu al-wudu, bab tentang wudu. Babu at-tayammum, bab tentang tayammum. Babu al-istinja, bab tentang istinja, dan seterusnya, ya. Kemudian wat taharah bi fathit ta'i, taharah dengan menfathahkan huruf ta-nya, taharah bukan tuharah atau tiharah, lughatan an-nadhafah. Secara bahasa bermakna an-nadhafah, kebersihan, ya. An-nadhafah itu kebersihan. Amma syar'an fa fiha tafasir katsirah. Sedangkan secara syariat makna taharah ini banyak tafsirnya. Ada beberapa definisi untuk kalimat atau kata taharah itu sendiri. Minha qauluhum, di antaranya adalah definisi ini. Fi'lu ma tustabahu bihi as-salatu ay min wudu'in wa ghuslin wa tayammumin wa izalati najasatin. Salah satu definisi taharah secara syariat itu adalah fi'lu ma tustabahu bihi as-salah. Melakukan sesuatu yang dengannya dapat diperbolehkan sholat. Ay min wudu'in. Sesuatu tersebut apa? Sesuatu yang dapat memperbolehkan sholat itu. Di antaranya adalah wudu. Kemudian wa ghuslin, dan juga mandi. Ya. Wa tayammum,
tayamum, wa izalatu najasatin, dan menghilangkan najis. Amma tuharah bidhammi fa ismun li baqiyatil ma. Sedangkan tuharah, kalau tadi taharah, ini tuharah dengan mendhammahkan huruf ta-nya, itu maknanya adalah ismun li baqiyatil ma. Nama untuk menyebut sisa-sisa air. Sisa air bersuci, sisa air minum, itu disebut tuharah, bukan taharah ya. Jadi satu harokat saja berbeda dalam bahasa Arab itu sudah merubah maknanya. Walamma kana al-ma'u alatan lit-taharati istatrada al-musannifu li anwa'il miyahi. Faqala, dan ketika air itu menjadi alat, menjadi wasilah, menjadi sarana untuk bersuci, maka kemudian musannif, penulis kitab ini, beranjak menyebut anwa'ul miyah, menyebut beberapa macam-macam air. Faqala, beliau mengatakan, al-miyahul lati yajuzu ay yasihhu at-tadhiru biha sab'u miyahin. Air yang diperbolehkan atau sah digunakan untuk bersuci itu ada 7 macam. Sab'u miyahin, ya. Yang pertama, ma'us sama, air langit. Ay an-nazilu minha wa huwa al-matar. Kalau disebut dengan ma'us sama, air langit, itu maknanya adalah air yang turun dari langit, yaitu hujan. Kemudian yang kedua, ma'u al-bahri, ay al-milh. Yang kedua, yang boleh digunakan untuk bersuci itu adalah ma'ul bahri. Apa itu? Air laut, ay al-milh, air asin, ya. Air asin yang murni, yang dari laut, itu walaupun rasanya asin, boleh digunakan untuk bersuci dan sah. Yang ketiga, wa ma'un nahri, ay al-hulwu. Yang ketiga adalah air sungai, nahr, ya, atau bisa disebut dengan air tawar. Kemudian yang keempat, wa ma'ul bi'ri, air sumur. Yang kelima, ma'ul aini, air dari sumber mata air. Kemudian yang keenam, ma'ul thalji, air salaj. Nah, air salad di sini, ini kadang kita banyak yang salah memaknai. Mentang-mentang kata-katanya itu adalah ma'us salji, mirip dengan kata salju dalam bahasa Indonesia. Tetapi ma'us salji di sini, kata as-salaj di dalam bahasa Arab itu memiliki pengertian yang berbeda dengan apa yang kita pahami selama ini. Coba kita lihat definisi apa itu ma'us salji. Ma'us salji huwa an-nazil minas sama'i ma'i'an thumma yajmudu 'alal ardi wa la yujad illa fil bilad al-baridah. Ya. Air salju itu adalah air yang turun dari langit, ya. Ma'i'an, dalam kondisi dia mencair. Ketika turun dari langit, air itu masih cair bentuknya. Tapi kemudian yajmudu 'alal ardi. Dan kemudian ketika sudah sampai di bumi, air itu kemudian menjadi membeku. Berbeda dengan apa yang selama ini kita pahami. Salju itu kan kalau yang kita pahami selama ini, sesuatu yang turun dari langit berbentuk tidak mencair, ya. Bahkan dia membeku seperti garam seperti itu kan. Kemudian turun ke tanah, ya, ke bumi, baru kemudian dia mencair. Ini kebalikannya. Yang dimaksud dengan ma'us salji di dalam bahasa Arab itu adalah air yang turun dari langit itu sebenarnya dalam kondisi justru mencair, ya. Tapi kemudian sampai ke tanah dia membeku. Kebalikan dari apa yang selama ini kita pahami. Nah, kemudian yang terakhir adalah ma'ul barad, air dingin atau air es. Nah, ini justru kebalikan daripada ma'ul salji tadi. Definisi ma'ul barad atau air es itu adalah wa ma'ul baradi huwa an-nazil minas sama'i jamidan kal milhi thumma yanma'u 'alal ardi. Air barad atau ma'ul barad itu adalah air yang turun dari langit dalam keadaan jamid, dalam keadaan membeku, kemudian yanma'u 'alal ardi, dia mencair di atas
bumi. Ini kebalikan dari ma'ut thalji tadi. Jadi turunnya itu berupa berbentuk beku seperti misalnya es batu begitu turun dari langit, atau seperti kerikil kecil-kecil turun dari langit, kemudian jatuh ke atas bumi lalu mencair. Itu yang dinamakan ma'ul barad atau air es. Jadi berbeda dengan ma'ut thalji. Ya. Itulah 7 air yang boleh digunakan untuk bersuci dan sah untuk kita gunakan untuk bersuci. Wa yajma' hadhihi sab'ata qauluka ma nazala minas sama'i aw naba'a minal ardi ala ayyi sifatin kana min aslil khilqah. Jadi setiap air yang turun dari langit, yang tumbuh dari dalam bumi, ala ayyi sifatin kana, dalam sifat apapun, min aslil khilqah, dari bentuk aslinya, itu semua dapat digunakan untuk bersuci. Yang turun dari langit misalnya air hujan, air es, air ats-tsalj tadi ya. Kemudian yang masuk kategori muncul dari dalam bumi, misalnya air sumur, air sungai dan lain sebagainya ya. Air laut itu juga. Tsummal miyahu tanqasimu ala arba'ati aqsam. Kemudian air itu sendiri dibagi atau dikategorikan menjadi 4 bagian, 4 kategori. Yang pertama, ahaduha tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi ghairu makruhin isti'maluhu. Yaitu air yang suci di dalam zatnya sendiri, mutahhirun li ghairihi, mensucikan untuk yang lainnya, ghairu makruhin isti'maluhu, dan tidak makruh untuk digunakan bersuci. Wa huwa al-ma'ul mutlaq. Air yang seperti ini dinamakan dengan air mutlak, air yang terbebas. Al-mutlak di sini artinya terbebas. Terbebas dari apa? An qaidin lazimin, ya. Terbebas dari ikatan yang tidak dapat dipisahkan. Fala yadurrul qaidul munfakku kama il bi'ri fi kaunihi mutlaqan. Sehingga tidak masalah jika air tersebut ada ikatan, namun ikatannya itu dapat dipisahkan. Seperti apa? Seperti ma'ul bi'ri, seperti air sumur, fi kaunihi mutlaqan. Jadi tidak masalah, dia tetap menjadi air mutlak meskipun ada ikatan yang dapat dipisahkan tadi, yaitu al-qaid al-mutlak. Jadi ada 2 ikatan di dalam air, qaidun lazim dan qaidun munfak. Qaid lazim yaitu qaid yang tidak dapat dipisahkan, sedangkan al-qaid al-munfak atau qaid munfak, qaid ikatan yang dapat dipisahkan. Contoh qaid lazim, qaid yang tidak dapat dipisahkan. Misalnya air kopi seperti ini, ya. Air yang sudah tercampur dengan kopi ini menjadi ikatan yang lazim, qaid lazim, karena kopi ini sudah tidak bisa dipisahkan dari airnya. Ya, bagaimana cara memisahkan kopi dengan airnya kalau sudah seperti ini? Walaupun kita ambil airnya, kopinya akan nempel dalam air tersebut, sehingga kalau sudah disebut dengan air kopi, itu sudah melekat, tidak bisa lagi dipisahkan. Karena tidak mungkin memisahkan air dengan kopinya. Bagaimana cara memisahkannya? Diambil airnya, kopinya ikut. Diambil kopinya, airnya juga ikut. Kan seperti itu ya. Ini namanya qaid lazim. Nah, kalau qaid munfak, ikatan yang dapat dipisahkan, yang dapat terlepas, itu seperti ma'ul bi'ri, air sumur. Nah, kalau misalnya air itu kita ambil dari sumur, ya, artinya kan air tersebut sudah bukan lagi menjadi air sumur. Kita ambil air dari sumur menggunakan gayung, misalnya. Maka air tersebut sejatinya sudah kita pisahkan dari sumurnya. Betul nggak? Dia tidak lagi menjadi air sumur, dan itu bisa dipisahkan. Bisa memisahkan air sumur dari sumurnya. Ya, dia menjadi air gayung, kemudian kita tuangkan ya, ke kamar mandi menjadi air untuk mandi. Kita tuangkan ke dalam gelas menjadi air minum. Bisa. Ya. Jadi ini qaid munfak, bisa dipisahkan. Ya. Sehingga qaid munfak yang seperti ini itu tidak mengurangi kemutlakan air. Tetap bisa disebut dengan air mutlak. Itu
Kategori yang pertama ya, bagian yang pertama. Kemudian yang kedua, wasani tahirun mutahhirun makruhun isti'maluhu fil badan la fis thawbi. Kategori kedua atau bagian air yang kedua adalah air yang suci dan mensucikan tapi makruh untuk digunakan. Nah, digunakan makruh ini fil badan la fil thawb, hanya untuk dipakai, digunakan di badan, bukan di pakaian ya. Jadi kalau digunakan untuk bersuci, untuk berwudu, untuk mandi, karena dia langsung ke badan, maka hukumnya makruh. Tetapi kalau digunakan untuk mencuci pakaian, membersihkan pakaian, itu tidak makruh. Wahuwa al-ma'u al-musyammas. Air yang seperti ini dinamakan dengan air musyammas. Apa itu air musyammas? Ay al-musakhon bita'thir syamsi fihi. Air yang panas menjadi panas karena pengaruh sinar matahari di dalamnya. Wa inna ma yukrahu syar'an biqutrin au biqatrin harin fi ina'in muntaba'in illa ina'an naqdaini li safai jauharihima. Air musyammas ini makruh digunakan secara syariat di negeri-negeri yang cuacanya panas, yang hawanya itu memang panas ya. Biqatrin harin, di negeri-negeri yang panas, di Timur Tengah misalnya, negara-negara Arab yang memiliki hawa panas, bahkan panas sekali sampai 40 derajat, 50 derajat kalau musim panas, itu makruh menggunakan ma' musyammas, air musyammas ini. Fi ina'in muntaba'in, kalau digunakan di wadah yang dicetak. Misalnya di dalam bejana besi, itu kan dicetak ya, cetakan wadah lah istilahnya. Illa ina an-naqdaini li safai jauharihima, kecuali dari wadah yang terbuat dari emas dan perak. Kenapa tidak dimakruhkan menggunakannya? Li safai jauharihima, karena emas dan perak itu elemennya bersih, elemennya suci, elemennya tidak mengandung misalnya karat, sehingga tetap boleh digunakan meskipun dia musyammas. Fa'idha baruda zalat al-karoha. Tetapi kalau air musyammas itu kemudian dia sudah mendingin, menjadi dingin, maka boleh digunakan, hilang. Makruhnya itu hilang. Waqtara an-Nawawiyyu adamal karohah mutlaqon. Tetapi Imam Nawawi berpendapat bahwa air musyammas itu boleh saja digunakan. Wa yukrahu aydan syadidas sukhunah wal burudah. Dan makruh juga menggunakan air yang sangat panas dan sangat dingin untuk bersuci. Ya. Itu kemudian yang kedua ya. Jadi yang pertama, tahir fi nafsihi mutahhir li ghairihi ghairu makruhin isti'maluhu. Yang pertama, suci, mensucikan dan tidak makruh. Yang kedua, suci, mensucikan tapi makruh untuk digunakan. Nah, sekarang yang ketiga, wal qismus salis, yang ketiga, tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirin li ghairihi wa huwa al-ma'ul musta'mal. Yang ketiga adalah air yang suci di dalam zatnya, ghairu mutahhir li ghairihi, tidak mensucikan untuk yang lain, wa huwa al-ma'ul musta'mal, yaitu air yang terpakai, mustakmal. Terpakai untuk apa? Fi raf'i hadatsin au izalati najasin in lam yataghayyar. Jadi yang dimaksud dengan al-ma'ul mustakmal itu adalah air yang terpakai atau bekas dipakai untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. In lam yataghayyar. Air itu belum berubah, tidak berubah sifatnya, tidak berubah baunya, tidak berubah warnanya dan rasanya. Walam yazid wasnuhu ba'dan fisalihi amma kana ba'da i'tibari ma yatasharrabuhul maksul minal ma'. Dan ukurannya, timbangannya pun tidak bertambah setelah dia dipisahkan dari tempatnya. Ba'da i'tibari ma yatasharrabuhul maksul minal ma'. Dan setelah diukur, setelah dilihat air yang meresap ke dalam sesuatu yang dicuci itu. Apabila ukurannya, apabila timbangannya dia tidak berubah, maka dia disebut dengan air mustakmal. Ya.
Wal mutaghayyir, yang keempat adalah air yang berubah. Ai wa min hadzal qism al-ma'ul mutaghayyir ahadu awsafihi, ya. Air yang berubah salah satu sifatnya, baik itu rasa, warna dan baunya, ya. Bima ay bi syai'in khalatahu min at-tahirat taghayyuran yamna'u itlaqa ismil ma' alaihi. Yang berubah karena apa? Karena bercampurnya dengan sesuatu yang suci. Ya, meskipun itu suci. Taghayyuran yamna'u itlaqa ismil ma' alaihi. Dan perubahan itu menghalangi kemutlakan nama air, ya. Artinya begini, apabila air tersebut bercampur dengan sesuatu yang suci, tetapi kemudian sesuatu yang suci tersebut menyebabkan perubahan yang dapat menghalangi kemutlakan air, maka fa innahu tahirun ghairu tahurin hissiyan kanat taghayyur au taqdiriyan. Maka air yang seperti ini itu suci di dalam zatnya, tetapi ghairu tahurin tidak bisa mensucikan, hissiyan kanat taghayyur au taqdiriyan. Baik perubahannya itu bisa dilihat, bisa diindra maupun tidak, hanya diperkirakan saja, taqdiriyan. Contohnya apa? Ka'an ikhtalata bil ma'i ma yuwafiquhu fi sifatihi kama'il wardi al-munqati ar-raihah wal ma'al musta'mal. Contohnya apabila air itu bercampur dengan sesuatu yang sifatnya sama dengan air itu. Contohnya bercampur dengan air bunga mawar yang sudah tidak ada baunya, yang sudah hilang baunya. Al-munqati ar-raihah. Ya, air mawar itu kan hampir sama dengan air biasa, ya. Warnanya sama. Apalagi kalau sudah hilang baunya, tidak bisa dibedakan. Nah, kalau itu masuk ke dalam air yang kita gunakan untuk bersuci, kemudian merubah, ya, maka itu disebut dengan air mutaghayyir. Juga dengan al-ma' al-musta'mal. Kalau air yang kita gunakan bersuci itu bercampur dengan air musta'mal, ya, walaupun air musta'mal itu kan sama bentuknya dan tidak terlihat, sama dengan air mawar. Nah, air musta'mal juga seperti itu, sama bentuknya, tapi dia sudah musta'mal. Fa in lam yamna itlaqa ismil ma'i alaihi bi an kana taghayyuruhu bit tahir yasiran aw bima yuwafiqul ma'a fi sifatihi wa qaddara mukhalifan wa lam yughayyirhu fala yaslubu tahuriyatahu fa huwa mutahhirun li ghairihi. Akan tetapi apabila, ya, air yang bercampur dengan air yang kita gunakan bersuci tadi tidak merubah, tidak menghalangi kemutlakan nama air, bi angkana taghayyuruhu bit tahir yasiran. Contohnya apabila barang suci atau air suci yang bercampur dengan air yang kita gunakan bersuci itu hanya sedikit, au bima yuwafiqul ma' fi sifatihi, atau sesuatu yang sifatnya itu sama dengan sifat air itu sendiri, wa qaddara mukhalifan, atau tidak sama, ya, tidak sama dengan sifat air, walam yughayyirhu, tetapi tidak merubah sifat air yang kita gunakan untuk bersuci, fala yaslubu tahuriyatahu fahuwa mutahhirun li ghairihi. Kalau seperti ini maka itu tidak merubah kesucian air dan dia masih bisa digunakan untuk bersuci. Dia tahir dan mutahhir. Dia suci dan dapat mensucikan. Wahtaraza biqalihi khalaqahu 'anil tahir al-mujawiru lahu fa innahu baqin 'ala tahuriyatihi walau kanat taghayyuru katsiran. Kemudian mu'allif, penulis kitab ini mengecualikan, ya, biqaulihi khalatahu 'anil tahir. Mengecualikan ungkapan apabila bercampur dengan sesuatu yang suci. Ya, apa yang dikecualikan? Al-mujawiru lahu. Sesuatu yang berdampingan dengan air kita. Tidak bercampur tapi berada, berdampingan, berdekatan, bertetangga dengan air kita. Tapi kemudian mempengaruhi. Nah, ini dikecualikan. Fa innahu baqin ala tahuriyatihi. Maka air yang seperti itu walaupun berubah, ya, sifatnya, tapi dia tetap suci, tetap dianggap suci dan
mensucikan. Walau kanat taghayyur katsiran, meskipun perubahan itu banyak, perubahan yang terjadi itu banyak. Baunya itu misalnya berubah banyak, warnanya berubah banyak. Tapi perubahan itu bukan berasal dari dia, tapi dari sesuatu yang berada di dekat dia. Contohnya misalnya apa? Contohnya misalnya di dalam bak yang kita gunakan untuk berwudu, di atasnya atau di sampingnya itu ada bangkai tikus atau bangkai hewan, ya, yang kemudian baunya itu menyengat sampai kemudian mempengaruhi bau dari air yang kita gunakan untuk bersuci. Nah, walaupun air itu berubah baunya, tetapi karena perubahan itu bukan berasal dari dalam air, tapi dari sesuatu yang berada di samping air tersebut, yaitu bangkai, maka tetap boleh kita gunakan untuk bersuci. Dan dia thahir dan mutahhir, suci dan mensucikan. Wa kadza al-mutaghayyir bi mukhalitin la yastaghnil ma'u anhu katinin wa tuhlubin. Demikian juga apabila perubahan itu terjadi karena bercampurnya sesuatu yang tidak bisa dihindarkan oleh air tersebut. Contohnya apa? Contohnya seperti tin dan tuhlub, seperti tanah dan lumut, wa ma fi maqarrihi wa mamarrihi, dan juga sesuatu yang memang berada di tempat air itu atau tempat mengalirnya air. Contoh ya, misalnya air yang mengalir di sungai, ya. Air yang mengalir di sungai itu kan di situ ada tanah, ada lumut, sehingga kemudian ketika mengalir itu airnya berubah warnanya menjadi coklat, ya. Nah, coklatnya ini berubah karena sesuatu yang memang tidak bisa dipisahkan dari air tersebut, yaitu tanah yang berada di dalam sungai, lumut yang berada di dalam sungai. Kemudian airnya menjadi warna hijau. Nah, ini tidak merubah sifat air. Artinya tetap boleh digunakan untuk bersuci dan dia thahir dan mutahhir. Demikian juga misalnya kalau dalam satu bak mandi, ya, air yang banyak lebih dari 2 kulah, kemudian misalnya di situ ada lumutnya. Kan biasanya seperti itu ya. Tempat air itu kalau lama ditempati air, maka biasanya akan berlumut. Nah, lumutnya ini walaupun kemudian mengubah warna air, air tersebut tetap boleh digunakan untuk bersuci. Thahir wa mutahhir. Kemudian wal mutaghayyir bitulil mukthi fa innahu tahurun. Demikian juga air yang berubah karena lamanya dia berdiam di satu tempat, ya. Jadi misalnya ada air di satu tandon atau di satu bak air yang kemudian lama disimpan tidak digunakan sama sekali dalam waktu yang lama, kemudian air itu berubah baik rupa, rasa maupun baunya. Maka air yang seperti ini tetap boleh digunakan untuk bersuci dan thahir mutahhir. Wal qismur rabi', dan yang keempat adalah ma'un najisun, air najis, ay mutanajjisun, air yang terkena najis. Wa huwa qismani, dan air yang mutanajis atau air najis ini dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama, ahaduhuma qalilun, air yang sedikit, wa huwa alladhi hallat fihi najasatun, yaitu air yang terkena najis, air sedikit yang tertimpa najis di dalamnya, taghayyara amla, baik air itu berubah sifatnya ataupun tidak, wa huwa ay wal halu annahu ma'un dunal qullataini, dan jumlahnya air tersebut kurang dari 2 kulah. Nanti akan kita jelaskan berapa 2 kulah itu, berapa liter. Wa yustasna min hadza al-qism al-maitah allati la dama laha sa'ilun 'inda qatliha ay syaqqi 'udwiha minha kadzubab, ya. Najis yang menimpa atau mengenai air jenis ini, ya, itu dikecualikan ada beberapa hal. Yaitu yang pertama, al-maitah allati la dama laha sa'il, bangkai binatang yang tidak mengalir darahnya, ya. Jadi kalau kita bunuh binatang tersebut tidak ada darah yang mengalir. Au syaqqi udwin minha, atau ketika kita potong, kita sobek badannya, itu tidak ada darah yang mengalir. Contohnya seperti apa? Kadzubab, seperti lalat. Lalat itu kalau kita potong badannya, kita bunuh, dia tidak ada darah yang mengalir di dalam badannya. In lam tutrah fihi
selama bangkai tersebut tidak dengan sengaja dimasukkan ke dalam air yang sedikit tadi. Walam tughayyirhu, dan tidak mengubah sifat dari air tersebut. Jadi air sedikit, kalau kemudian kemasukan bangkai binatang yang tidak dengan sengaja, kemudian juga tidak merubah sifat air, maka air tersebut tidak berubah, ya, bukan dikategorikan sebagai air yang najis. Ini dikecualikan, ya. Wa kadza an-najasah allati la yudrikuha at-tarf. Demikian juga dikecualikan najis yang tidak dapat diketahui oleh mata. Sesuatu najis tapi yang tidak bisa dilihat oleh mata, tak kasat mata, maka itu juga menjadi pengecualian sehingga tidak menjadikan air itu sebagai air najis walaupun mengenai air yang sedikit tadi. Fakullun minhuma la yanjusul mai'. Dua-duanya, baik bangkai binatang yang tidak punya darah tadi ataupun najis yang tidak kasat mata, yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, maka itu tidak menjadikan air tersebut menjadi najis. Yustasna aidon suwarun madhkuratun fil mabsutat. Selain dua hal tadi, juga ada hal-hal lainnya yang dikecualikan, yang disebutkan dalam kitab-kitab yang ringkas tentang fikih ini. Kemudian yang jenis yang kedua, wa asyara lil qismi tsani minal qismi rabi', jenis yang kedua dari bagian yang keempat, jenis air yang keempat, yaitu biqaulihi aw kana katsiran qullataini fa aktsar. Yang kedua adalah air yang banyak, ya, yang berjumlah 2 kulah atau lebih, fataghayyara yasiron aw katsiron, tetapi air tersebut berubah, baik perubahan itu sedikit maupun banyak, ya. Jadi kalaupun air itu banyak kemudian tertimpa sesuatu yang mengubah sifat airnya, baik perubahan itu sedikit maupun banyak, maka dia juga dikatakan sebagai air najis. Wal qullatani 500 ritlin baghdadiyyin taqriban fil as-sahih fihima. Yang disebut 2 kulah itu adalah kira-kira 500 ritel Baghdad, ukuran Baghdad. Ritel, ya, ritlun bukan liter. Ya, jadi ukuran Baghdad itu memakai ritel. Ya, menurut pendapat yang paling kuat fil as-sahih. Waritlu al-Baghdadiyyu 'inda an-Nawawi mi'atun wa thamaniyatun wa ishruna dirhaman wa arba'ata asba'i dirhamin. Menurut Imam Nawawi, 500 ritel itu adalah 128 dirham, ya. Ukurannya 128 dirham. Kalau kita ukur dengan liter, ukuran kita, ukuran yang biasa kita pakai di Indonesia ini, kira-kira ukurannya adalah 216 sampai 270 liter. Artinya minimum 216 liter. Nah, itu sudah bisa disebut dengan qullataini, dan itu adalah air yang banyak, ya. Itu ukuran Indonesia, ukuran yang biasa kita pakai. Jadi kalau air ini mencapai 2 kulah dan itu bisa disebut dengan air yang banyak, tetapi kemudian tertimpa najis, terkena najis, kemudian airnya berubah, ya, sifatnya berubah, baik rupa, warna, ya, kemudian rasa, kemudian dan baunya, maka walaupun air tersebut 2 kulah, artinya air itu banyak, tetapi karena berubah sifatnya menjadi air yang najis sehingga tidak dapat kita gunakan untuk bersuci. Itu adalah pembagian kategori air. Kita ulangi, yang pertama tadi adalah air yang thahir, mutahhir, dan ghairu makruh. Air yang suci, mensucikan, dan tidak makruh untuk digunakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, thahir, mutahhir, makruhun. Air yang suci, mensucikan, tapi makruh digunakan. Kemudian yang ketiga, thahir ghairu mutahhir wa huwal ma'ul musta'mal. Air yang suci tapi tidak mensucikan, yaitu air musta'mal. Kemudian yang keempat tadi ma'un najisun, air najis. Baik, itulah pembahasan mengenai kitab Ahkamit Thaharah, pembahasan tentang bersuci, dan insya Allah kita cukupkan pembahasan kita pada malam hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan mendatang dengan tentunya membahas bab-bab yang lainnya yang masih dalam pembahasan tema bersuci insya Allah.
Baik, kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita kaji, kita diskusikan, kita bahas pada malam hari ini mendatangkan keberkahan, manfaat dan ilmu yang barokah untuk kita, untuk anak cucu kita, untuk keluarga kita semua. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.